Berkenaan dengan ayat-ayat atau mukjizat-mukjizat Al-Quran, salah satu mukjizat apakah yang terkandung dalam ayat tersebut? Lalu bagaimanakah dengan pengobatan-pengobatan alternatif yang di dalamnya kebanyakan diambil dari ayat-ayat Al-Quran tentang doa-doa, juga pengobatan jarak jauh terhadap pasien yang diminta untuk membaca ayat-ayat Al-Quran? Apakah itu termasuk mukjizat dari Al-Quran? Dan bagaimana dengan fadilah-fadilah membaca ayat sekian kali, fadilahnya ini dan itu? Apakah itu juga memang benar, Ustaz? Mohon penjelasan. Kamu kan sudah dijelaskan oleh Guntur Bumi tuh. Nah itu Ustadz Guntur Bumi itu. Teka kono. Masa kamu ngaji ya, cik bingung seperti itu. Ya dah, sudah dibuktikan oleh Ustadz Guntur Bumi gitu kok. Akal saja kalau kamu berpikir. Kalau sekiranya ayat Quran bisa mengobati seperti itu, yang paling tahu mesti Nabi. Ya enggak? Karena Nabi yang menerima wahyu. Nabi yang menerima wahyu aja tidak ngerti seperti gunanya Quran. Lah kok kita orang sekarang mengerti coba. Apa lebih pintar daripada Nabi? Nabi itu di luar kepala, begitu dibacakan Quran tidak ada yang lupa. Masa orang ngerti gunanya kaya ngono? Ya, apalagi untuk kekebalan itu. Tuliskan nih, tulisan Arab, nanti dipakai Untro Kesumo Kotang gitu loh. Yang katanya dikatakan lembu sekilan, karena ada tulisannya Arab. Nanti kalau ditombak, di pedang tidak pernah kena, kurang sekilan terus. Maka disebut lembu sekilan. Masa Nabi orang ngerti? Kalau sekiranya Quran bisa untuk itu, zaman itu lebih penting daripada zaman sekarang. Ya, karena pada zaman itu perang itu langsung adu arep, gamane panah, tombak, pedang itu. Ya, lah kok malah Nabi ora ngerti ngono ki piye to ki? Nah, sekarang wis zaman nuklir barang. Ya, nah mestinya kan lebih dipakai zaman itu. Masa Nabi tidak tahu orang sekarang lebih pinter? Lebih pinter. Nah, itu dibohongi kamu, ditipu dah. Mbah kowe ustaz apa pokoknya tipuan itu. Maka di sini dibongkar semua, tidak ada percaya semacam itu. Quran itu memang obat, tapi dikatakan oleh Allah asy-syifa lima fisyudur. Coba dibaca ayatnya. Memang yang menerangkan Quran obat itu Allah, Quran itu. Tapi orang kok obat gudik, obat gatal, obat mengi, bukan. Bukan itu. Surat Yunus ayat 57. Mulane orang ngaji Quran, ya itu terus ya pusi barang, wah Quran ini kitab suci. Terus neng dindi kon gawa Quran ben selamat. Nek gawa Quran gede sekian kan abot terus dikecilke jari Quran Istanbul. Delok ning lemari sana ada 40 biji atau berapa itu lebih. Ya, nanti bisa sebelum pulang yang belum lihat sana Quran Istanbul itu bohong-bohongan itu menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah dan penipuan itu saya katakan itu penipuan. Maka orang yang jual-jual Quran Istanbul dengan MTA mesti benci sekali. Bahwa wis bacot buat banyak ora payu saiki kok. Oh sudah kebacot dibeli aja dikumpulkan di sini. Ya, kumpulkan di sini. Bukan ngomong kosong, dilihat buktinya ada itu. Ya dibaca. Surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya kan? Ada notnya di situ. Tidak ada. Jadi penyembuh penyakit ada dalam dada itu orang kok TBC, sakit paru-paru, bukan. Dadamu kalau sumpek-sumpek tuh loh, sak sumpek dadanya enggak. Nah, dulu apa-apa sumpek kesananya ora seneng tok.
wanyel barang itu toh. Ya. Ning ono sing krungu Quran malah dadane sesek ya enek gitu loh. Nah, itu juga ada sebabnya. Orang yang hatinya bersih diobati dengan Al-Qur'an, menerima ayat-ayat Quran, kalau tadinya sumpek-sumpek, judek dan sebagainya, diterangkan ayat-ayat Quran, zadathum imanam. Tambah imane. Sembuh penyakitnya. Ya tak? Jadi waktu itu misalnya sudah susah yang berlebihan, putus asa, kemudian bingung, ya itu obatnya Al-Quran. Mempunyai keinginan tidak tercapai, obatnya Quran. Nah, itu kalau diobati dengan Al-Quran kok tidak malah dengar Quran kok malah tambah sakit. Oh, memang hatimu ada penyakitnya. Dibaca ayatnya. Surat Tobat 125 itu. Kalau ada penyakitnya memang begitu. Ya, tambahi Quran ini diterangke ora tambah mari tambah sakit. Fi qulubi maradun fazadahumullah marada. Ayat 10 Al-Baqarah begitu. Itu diterangkan dalam ayat surat Tobat ayat 125, ayo dibaca. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka di samping kekafirannya yang telah ada, ya, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Lain kan? Kalau orang yang hatinya ada iman di situ, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Diterangkan ayat Quran tambah imannya. Kalau dulunya perbuatannya jelek, perbuatannya jahat, perbuatan diobati dengan Quran, buka hatinya, sadar dia. Ya, walaupun Quran itu diterangkan mengenai dirinya terus. Tapi kalau hatinya, kalau dalam hatinya ada bibit-bibit iman, dikumbah dengan Quran itu makin bersih, tambah imannya, sadar perbuatan yang saya lakukan ini, tinggalkan, ganti perbuatan yang baik. Itu namanya tambah imannya. Tapi kalau hatimu berpenyakit, ya diterangkan Quran itu tidak tambah imannya, tapi yang bertambah penyakitnya. Zadathum rijsan ila rijzihim wa matu wa hum kafirun. Gitu? Diterangkan Quran itu malah tambah sakitnya. Tambah sakitnya. Seperti yang dikatakan oleh Allah itu, orang itu kalau diselamatkan oleh Allah, tanda-tanda orang yang diselamatkan oleh Allah itu mendengar ayat-ayat Quran itu diterangkan, dadanya longgar. Yasroh sadrahu lil Islam. Menerima aturan Islam. Islam itu kalau kita bicara Islam ya Quran itu. Karena sumbernya Islam itu dalam Al-Quran. Maka kalau menerima petunjuk-petunjuk Al-Quran kok dadanya longgar. Walaupun yang diserangkan dalam Al-Quran tadi dulu kesukaannya. Pekerjaan-pekerjaan yang saya suka ya apa mabuk, apa mendem, apa zina, atau nyolong, atau apalah itu perbuatan jahat semua. Diterangkan Quran ternyata itu rijsun min amali syaiton. Wah ternyata yang saya lakukan itu perbuatan setan. Dan saya manusia, kan itu kan. Nah, makin diterangkan ayatnya, mengenai dirinya pertama kaget, sakit, wah yuk nyasari aku terus itu. Tapi dirasa-rasa kayak betul. Nah itu tambah imannya, sembuh dia. Sembuh, maka orang diobati dengan Quran terus itu hatinya jadi sembuh. Penjahat bisa menjadi baik. Ya, karena diobati Quran. Nah, itu jadi bukan obat penyakit macam-macam itu bukan. Tapi orang yang memang hatinya sudah menolak, tidak mau menerima, ya, tidak mendengarkan pun tidak mau, ya itu tambah, dia mendengar tambah sakitnya, ya, mati dalam keadaan kafir ya nanti.
Itu maka dilihat. Jadi bukan, jangan disalahgunakan. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu sakit, berobatlah. Berobat tentang sakit itu kepada ahli penyakit. Jangan kepada ustadz. Saya nggak bisa mengobati penyakit. Nah kalau ingin bisa tanya saya, Ustadz, saya itu semalam nggak bisa tidur. Terbayang karena ini sudah mau coblosan itu menang apa kalah. Nah nek kuwi tekone aku tak kandhani obate. Dah kalau ini kalau sudah disediakan rumah sakit jiwa ditambah kamarnya. Nah, ya kalau datang kepada saya, pilih mana kamu? Pilih menghuni tambahan kamar di penyakit di rumah sakit jiwa atau pilih diobati dengan Quran. Nah, gitu. Nah, nek gelem diobati Quran saya bisa. Quran yang mengobati bukan saya. Saya tunjukkan saja. Ya, kalau kamu ingin jadi bupati apa jadi wali kota apa jadi anggota dewan, mestinya semua kepilih kan? Nek ora kepilih piye coba? Susah apa enggak? Nah, kalau diobati Quran enggak perlu susah. Karena Allah mengatakan di baca surat Ali Imran ayat 26 itu. Qulillahil malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudzillu man tasha biyadikal khair. Coba dibaca ayatnya. Surat Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudzillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Qul lillahumma malikal mulki. Ya. Jadi kerajaan itu maksudnya kekuasaan, kedudukan, penguasaan. Semua itu milik Allah. Tu'til mulka man tasha. Ya, Allah akan memberikan kekuasaan itu, kedudukan itu, jabatan itu kepada siapa yang dikehendaki. Ya. Tu'til mulka man tasha. Ya. Wa tanzil mulka mimman tasha. Dan Allah akan mencabut kedudukan itu atau jabatan itu atau kekuasaan itu dari siapa yang dikehendaki. Allah memberikan pada siapa yang dikehendaki, Allah mencabut siapa yang dikehendaki. Wa tu'izzu man tasha, memuliakan siapa yang dikehendaki. Wa tudzillu man tasha, menghinakan siapa yang dikehendaki. Biyadikal khair. Ya, di tangan Allah lah semua kebaikan. Itu terangkan. Ya, innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mengetahui segala sesuatu ini. Kuasaan Allah. Ya. Di lain ayat Allah mengatakan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi ya, apa yang menimpamu yang tidak kamu senangi itu ada kebaikannya buat kamu. Bisa jadi apa yang senang kalau itu menimpamu, bisa jadi itu ada kejelekannya buat kamu. Nah, ayat ini kita mengobati hati yang susah. Kenapa toh kamu susah? Ya. Nah, sudah saya sosialisasi berbulan-bulan, kampanye berbulan-bulan, keluarkan uang berjuta-juta, tidak jadi bagaimana kalau tidak lenyeng ya. Nah maka Allah katakan,
uang tidak pasti menentukan. Ya, kamu jadi atau tidak jadi itu di tangan kuasaan Allah. Maka kalau tidak jadi dan Allah mengatakan wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya, bukan orang yang dimuliakan itu orang yang diangkat, dijadikan bupati, jadikan wali kota, jadikan anggota dewan, jadikan presiden, itu belum tentu orang yang dimuliakan. Orang yang tidak jadi belum tentu yang dihinakan. Asa antakrahu syai'an wa khair lakum. Bisa jadi yang tidak menimpamu, yang tidak suka menimpamu, kamu tentu tidak suka, tapi itu mungkin ada baiknya. Bisa jadi kamu dimuliakan dengan tidak jadi apa yang kamu harapkan tadi. Bisa jadi kamu dihinakan oleh Allah melalui diangkat, dijadikan dulu. Gitu. Maka kalau betul-betul kami jadi ngelamar bupati, wali kota kok jadi, itu jangan bunganya, syukuran. Itu kamu menanggung beban berat amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau ternyata jadi wali kota atau jadi bupati atau jadi gubernur atau jadi apa saja, kamu tidak bisa pegang amanat itu, berarti kamu khianat. Nabi kita mengatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah. Idza duyi'atil amanatu fantadiri sa'ah. Kalau amanat sudah disia-siakan, tunggu kehancurannya. Ya. Terlihat orang yang jadi, setelah itu saya jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri, jadi wakil rakyat, udah masuk penjara. Alhamdulillah saya tidak jadi. Bisa jadi andai kata saya jadi, yang kami kemarin mungkin saya juga masuk penjara. Mengkatut kancane. Jane ora kepengin, ndak kabeh do entuk, masuk aku ra gelem. Nah, akhirnya katut. Asale mung katut, masuk penjara, tanggung jawab sendiri. Itu baru di dunia, bisa jadi di hadapan Allah. Ternyata amanat yang dititipkan pada saya tidak bisa memikul tanggung jawab ini. Latus alunna yauma idin anin naim. Kamu nanti akan ditanya. Apa pertanggungan jawab yang diberikan kepadamu oleh Allah, nanti ditanyakan pertanggungan jawab. Kalau kamu diangkat jadi pemimpin, kullukum ra'in. Al-imamu ra'in wa mas'ulun ar-ra'yati. Pemimpin itu adalah penanggung jawab, penggembala. Kamu nanti akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah tentang amanat yang dipikulkan kepadamu. Mintai pertanggungan jawab. Kalau pertanggungan jawab di dunia ini mudah. Ya, mudah. Usut KPK begini-begini, ya harus putuskan sekian. Hukum. Kamu masih punya modal banyak, bisa beli pasal, bisa beli apa, bisa diringankan, potong, bebas. Ya hadapan Allah jangan kamu anggap itu. Tidak ada semacam itu, enggak ada. Berapa tahun kita hidup di dunia ini? Ya. Mau kemana kita? Fa'aina tadhabun. Apa hidup itu dikira senang dengan jabatan ini itu terus? Tidak. Berapa lama kamu? Setelah itu ditanya Allah, fa'aina tadhabun, kemana kamu mau pergi? Ya Bapak-bapak, kalau saya tanya, kemana mau pergi? Mungkin dari rumah tadi mau ngaji. Setelah selesai pengajian, kemana kamu mau pergi? Mau pulang. Setelah mau pulang, mau tidur. Baru tidur, pergi lagi kemana? Innaka katihun ila rabbika kathang fa mulaqih. Hai manusia, kamu sudah berusaha sungguh-sungguh untuk menemui Tuhanmu, dan pasti kamu akan ketemu dengan Tuhan. Jadi kalau kita kembali pada ayat Allah itu, aktivitas hidup kita setiap hari itu hanya ingin kembali pada Allah. Maka orang dah mati biasanya tuh orang udah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu dari Allah akan kembali pada Allah. Ya. Kalau kita kembali kepada Allah, apa yang kita kumpulkan selama ini, rumah mewahnya, mobil mewahnya, ya, deposito di beberapa bank, sawah ladangnya, tinggalkan semua, la yang fa,
tidak ada manfaatnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Kalau sudah dipanggil oleh Allah itu, mal itu harta kekayaan, al banun itu anak cucu, keturunan. La yanfa' tidak bermanfaat. Anakmu dadi hakim agung ora iso mbela. Jaksa agung ora iso mbela. Ya dah. Enggak bisa membela. Jangankan mung jaksa agung, hakim agung, anakmu dadi nabi ta wis ora iso mbela. Siapa yang bapaknya anaknya dadi nabi enggak bisa bela? Siapa? Nabi Ibrahim. Bapaknya Nabi Ibrahim itu tidak bisa dibela oleh anaknya. Ibrahim tidak bisa membela bapaknya. Bapaknya enggak bisa membela anaknya. Nabi Nuh, ya, Nabi, anaknya durhaka kepada, dia tidak bisa membela, masuk neraka anaknya. Istrinya juga begitu, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut itu masuk neraka, suaminya masuk surga, tidak bisa bela. Nabi semua kan masuk surga, tidak bisa bela. Sekarang suamimu jadi apa, Bu? Suami-suami Bu jadi apa? Jadi menteri yuk, jadi calon presiden. Ini baru calon, presidennya sisanya orang yang bela. Maka ingat, jangan hidup itu seperti sekarang. Jangan dikira seperti sekarang. Wal tandur nafsum ma qaddamat lihat, siapkan untuk menghadapi hari esok, mati itu disiapkan. Aja mung untuk hari besok mangan apa. Oh, gampang nih mau mangan bayi weteng sakmene kok. Gampang tuh. Nah, yang disusah itu yang dipersiapkan menghadapi Allah apa? Padahal anak keturunannya tidak manfaat, harta kekayaannya sekian banyak tidak manfaat. Lah yang bermanfaat apa? Illa man atallah biqalbin salim. Datang kepada Allah dengan hati yang selamat, tunduk patuh pada Allah. Tunduk patuh pada Allah. Nah, itu maka obatnya Quran untuk mengobati syifa lima syudur. Bingung jutek, alhamdulillah saya tidak jadi. Mungkin kalau saya jadi terseret kepada kecurangan, kemaksiatan. Akhirnya di dunia malu, di akhirat tidak bisa tanggung jawab. Ya. Kalau jadi juga begitu. Ya. Mudah-mudahan saya bisa bertanggung jawab. Harus hati-hati betul. Karena amanat yang dipikulkan kepadamu itu amanat. Harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka kalau orang yang diobati dengan Quran itu, jadi atau tidak jadi, tidak hilang keseimbangan. Nah, itu obat Quran itu untuk itu. Jadi aja kok ya Quran kowe waktu orang mari-mari to lek ya. Tuliske surat Yasin celupe nggon tangi ombenen. Ombe ya. 1000 penyakit hilang, bohong itu. Wes bohong, ngerti ya bohong. Nek kira-kira surat Yasin dicelupke iso ngobati, dokteran tutup kabeh wae. Surasah sekolah dokter. Kabeh iso nulis surat Yasin, ragate murah, wis surasah dadak gaji dokter. Percaya karmu, ora percaya karmu. Masa kuwi aku ora masa Ustaz ora percaya karo surat Yasin. Nah, kupingmu blero tadi. Bukan ndak pernah surat Yasin. Surat Yasin ini kanggone ora nggo ngono kuwi. Penyalahgunaan. Penyalahgunaan. Apalagi yang populer Yasin ini nggo mateni wong. Walah apa meneh. Ndake iki wis kejet-kejet yang ora mati-mati. Kae jelukno. Pas suada kae ganti wacake surat Yasin. Wacake surat Yasin. Nek maras gendang Melayu, nek ora maras gendang mati. Nah itu kan, itu penipuan, bohong. Surat Yasin itu malah diterangkan oleh Allah, liyundira mangkana hayyan. Ini gandeng-gandeng yang maca Yasin nganti apal ya ora ngerti artine ya wis. Padahal Yasin itu ini liyundira mangkana hayyan, itu memberi peringatan orang yang keadaannya itu hidup. Jadi memberi peringatan untuk orang yang hidup, orang nggo mateni wong urip. Kan itu.
Nyatane nggih ben tak wasak Yasin terus mati iki. Berarti kamu membunuh orang. Nek mau butuh mati we peluru ten kol menjinge iki. Wis megap-megap iki pijeten 5 menit ngira wis mati rasa nggo surat Yasin. Nah, itu maka jangan disalahgunakan. Yasin itu memang baik, tapi aja disalahgunakan. Tidak bisa untuk mateni wong. Lah kalau menghadapi orang kejat-kejat sakaratul maut terus piye? Dikapake. Nah, kalau menurut tuntunan Nabi, laqidu mautakum bila ilaha illallah. Orang yang sakaratul maut itu bisikono, tuntunono kon maca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus dituntun gitu aja, itu ada harapannya. Karena Nabi mengatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah terus mati sek gitu, masuk surga. Ya dah? Masuk surga. Maka kita menuntut mereka, barangkali ini kesempatan bukakan pintu surga. Nah gitu. Itu dituntunkan. Itu malah tidak dikenal, yang tidak dituntut malah dipopulerkan. Ini bukan berarti saya melarang saudara begitu, ya. Sudah tahu tunjukkan ayat-ayatnya, begitu kamu nekat begitu silakan. Karena di majelismu diuncai ilmu yang benar itu gimana? Ya. Lah pokoknya bener mbok menawa bener Islami ora ning tembung mbok menawa. Mbok menawa iki bener, mbok menawa itu ganjaran. Ganjaran saka Allah dari Allah itu tidak menurut angen-angenmu sendiri. Baca ayatnya ya. Surat An-Nisa 123 itu. Jadi ganjaran dari Allah ini mendatangkan pahala atau tidak itu tidak menurut angen-angenmu. Gawe toto cara sendiri, diangen-angen sendiri, pahalanya sekian, gagasannya dewe. Tidak, semua sudah ditentukan Allah. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 123. Laisa bi amaniyikum wala amaniyyi ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Ya kan? Jadi pahala dari Allah itu tidak menurut angan-anganmu yang kosong dan angan-angan ahli kitab. Orang ahli kitab itu mengangan-angan, saya besok masuk neraka hanya beberapa hari yang dapat dihitung. Angan-angan itu. Maka Nabi kita disuruh tanyakan Muhammad, apa betul kamu nanti masuk neraka hanya sebentar? Apa Allah telah menjanjikan padamu seperti itu? Atau menurut angan-anganmu sendiri? Ya, jadi jangan membuat tata cara, saya baca ini sekian ribu kali, saya ini ganjarannya sekian, ini itu angan-anganmu. Jangan suka mengangan-angan pahala. Maka Allah katakan, siapa berbuat kejahatan, jangan harap pahala, akan dapat siksa. Siapa berbuat kebaikan, nah itu tidak usah kamu angan-angan, pasti ada pahalanya. Ya, berbuat kebaikan didasari hanya mengharap ridha Allah, bukan harapan-harapan yang lain, pahala itu pasti akan diberikan oleh Allah. Tapi sekalipun kita mengangan-angan, kalau itu tidak dijanjikan oleh Allah, tidak akan datang. Itu indahnya Quran. Maka Quran itu beri petunjuk pada manusia itu jelas-jelasnya. Tidak ada dalam Islam itu yang remeng-remeng itu tidak ada. Semuanya jelas. Maka nggak ada istilah, barangkali ini betul. Barangkali ada pahalanya. Ya, nggak ada. Maka Allah mengatakan cara beragama, ayo dibaca. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Itu kebanyakan hanya mengangan-angan.
Dalam surat Al-An'am coba. Surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Ya, sangkaan, kira-kira. Jadi kalau beragama kok hanya mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, tidak mengikuti dalil tuntunan dari Allah dan Rasulullah, hanya mengikuti umumnya di sini ya begini kok. Umumnya di sini dari kebanyakan orang itu ikuti. Ya, mereka itu tidak berdasar tuntunan yang benar, dalil yang sahih, dasarnya don, kira-kira. Ya, mbok menawa, barangkali ini benar, barangkali. Padahal dalam Quran itu sudah jelas yang hak, ya batil, ya batil. Tidak ada kok remeng-remeng setengah benar, setengah salah, enggak ada. Maka beragama harus ada tuntunan. Ibadah kalau belum tahu tuntunannya jangan mengamalkan. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Kita tahu tuntunannya dulu baru mengamalkan. Maka ngaji lebih penting, lebih dulu daripada beramal. Lah saya belum ngaji dulu sudah beramal, ya kalau kamu dulu ngaji belum beramal karena tidak tahu, ya setelah sekarang ngaji ternyata yang kita amalkan selama ini tidak menurut tuntunan, ya tinggalkan. Tinggalkan. Ikuti tuntunan. Jangan malah ojo ngaji lho, kok nek ngaji amalanmu kok berubah kabeh lho. Nah, gitu dah. Kok nek ngerti lho. Nah, ngaji malah takut. Mestinya kalau dulu kita beramal tanpa ilmu, hanya ikut-ikutan, setelah ngaji jadi mengerti, yang ternyata dulu itu sudah benar diteruskan, yang tidak benar tinggalkan. Itu. Maka orang yang tuntun dengan Al-Quran itu ya, ibaratnya orang mau jalan itu jelas jalannya. Allah menunjukkan siratal mustaqim, jalan yang lurus, tidak perlu belak-belok. Nah itu, maka disalahgunakan termasuk ini, tadi yang saudara tanyakan, Quran untuk obat ini, untuk obat itu belak-belok, tidak kena itu. Dasarnya dari mana? Kalau itu betul, Nabi mesti mencontohkannya. Nabi memberi contoh, memberi tahu. Ya, wong Nabi aja yang menerima wahyu langsung dari Allah tidak tahu kok. Kita malah tahu. Ya, kegunaannya untuk kekebalan, untuk pengobatan ini, pengobatan itu. Kalau itu memang tuntunan dari Nabi silahkan. Kalau Nabi nggak nuntunkan kok kita terus gawe dewe itu ya. Dari mana arahnya? Pengobatan dari jauh, kon siap anyu putih itu ya. Terus maca ini berapa kali, terus diminum, sisanya diburehke nggon sing sakit. Terus ditekoni dari jauh. Gimana? Sudah ada perubahan? Sudah. Sudah ada perubahan? Sudah. Nah, itu karena tersugesti saja. Hanya bisa ngobati darat jauh ngono kan. Akhirnya buka cabang sana, cabang sana, cabang. Nah, sekarang baru konangan boroke. Iya, iya bagaimanapun juga kamu kalau cara penipuan itu akhirnya mesti terbongkar. Jangan dikira Allah tidur, Allah enggak tidur. Ya, akhirnya sekarang apa yang dirasakan? Kehidupan sempit. Karena kamu berpaling dari tuntunan Allah. Allah sudah mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka." Siapa yang tidak mengikuti petunjuk Allah, paling dari peringatan Allah, pasti akan menemui kesempitan hidup. Hidupnya menjadi sempit. Ya, saya tidak tahu pasti, tapi kan ditayangkan TV tiap hari itu. Ya dah? Tiap hari tayangkan TV. Wes, sekarang banyak orang yang nagih dan minta tukar kembali. Wes, bandane entek, bojone ucul. Nah, itu karena apa? A'radu an dzikri. Menyimpang dari aturan Allah.
Ya sing bodoh menahi ya sing gampang dihapusi. Karena tidak mau ngaji. Tidak mau ngaji. Dan kita itu orangnya masih sangat muda. Eneng sumur tiban ngono wis. Dulu di Semanggi itu ada sumur tiban. Betina pada airnya rada kuning-kuning tuh. Betina ada orang ke sana, wis bangsa tiban-tiban ngono. Keajaiban. Jadi bangsa dihapus ini grudu kapusan. Sing wis kapusan itu dia tidak kok kapok ndak, apalagi seorang sarjana. Apalagi sarjana agama. Kapusan tuh dhewe isin, masa aku sarjana kapusan, melu woro-woro sisan. Ben sing kapusan tunggale akeh. Dadi lho ra aku tok to, sing kapusan ya akeh gitu. Aku tak wah kok bangetan men wong sarjana kok kapusan. Nah, kadang-kadang malah woro-woro, wah iya, wah kuwi mandi tenan nang kono. Ah gitu toh. Ah, akhirnya sing kapusan akeh lagi. Nah, nek mau ngaku tok sing kapusan kok ndak tau wong sarjana kok iso kapusan. Ning gandeng tunggale akeh. Nah, gitulah. Maka penting, ngaji itu penting. Ngaji Quran. Maka Allah turunkan Quran itu penuh berkah, liyaddabaru ayatihi waliyatadzakara ulul albab, supaya dikaji tiap-tiap ayatnya orang yang mempunyai akal pikiran yang sehat supaya dapat pelajaran. Jangan hanya dibaca saja. Kalau Nabi dan sahabat-sahabat Nabi betul dibacakan ayat Quran udah ngerti artinya. Lalu kita baca ke ya apa kan enggak tahu tuh. Maka harus dipelajari. Neng untuk menutup itu kata kiai dari mana yang datang kemarin ke sini dulu itu Kiai Kendal. Jadi Quran itu enggak boleh diterjemahkan. Wis ben Arab ngono wae. Lah Arab sing ngerti sapa? Gitu? Enggak tahu kita. Maka itulah yang enggak ngerti. Maka jangan. Kalau orang yang ngaji Quran paham enggak bisa dihapusi. Wes kejutan apa cara apa aja enggak bisa dihapusi kita. Pengen supaya rezekimu banyak, ya bacalah ini sekian ribu kali. Ya, kalau lapar brosur 2008 sudah kita keluarkan kan. Kalau membaca surat Yasin berapa kali itu ya laparnya hilang. Ya, termasuk angin tadi kembung ya. Membaca surat Yasin sekian kali pahalanya sampai ibadah haji 20 kali. Nah, puasa ngono-ngono iki kan. Maka sekolah kedokteran ditutup. Puasa diobati nganggo Quran ngono-ngono iso rasa nganggo sekolah kedokteran zakate yo akeh, belajar yo angel, sudah diobati nganggo Quran kuwi mari kabeh penyakit.